Cukup dengan hanya satu biji, kemudian satu bungkus bahan sederhana ini, teman-teman sudah bisa membuat pupuk perangsang paling ampuh dan paling cepat, yang terbukti mampu memaksa segala jenis tanaman bisa cepat berbunga dan juga berbuah. Cukup hanya dengan sekali pengocoran saja, 20 hari, tanaman sekecil ini langsung dipaksa untuk berbuah. Jangankan pohon besar, pohon sekecil ini pun langsung dipaksa berbunga lebat sobat semuanya, hanya dengan sekali pengocoran saja. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara pembuatan untuk pupuk perangsang bunga dan buah paling cepat dan paling ampuh, dan dua bahan apa saja yang akan kita gunakan, teman-teman cukup simak video ini sampai akhir. Jangan di skip teman-teman, agar nantinya teman-teman tidak gagal paham dengan tutorial yang akan saya bagikan pada video ini. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, share, kemudian subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar di setiap ada video terbaru dari channel ini, teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman. Oke, kita akan lanjut seperti apa proses pembuatan pupuknya dan bahan apa saja yang akan kita gunakan. Cukup simak video ini sampai akhir. Oke, kita akan lanjut bagaimana membuat pupuk perangsang booster paling ampuh dan paling cepat teman-teman. Jadi dengan cairan yang akan saya buatkan pada video ini, setelah kita kocorkan hanya kita perlu menunggu 20 hari saja, itu tanaman durian sudah langsung memunculkan bunga teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya rasa rugi banget teman-teman jika tidak nonton tutorial yang akan saya bagikan pada video ini. Jadi usahakan jangan di skip teman-teman, agar nantinya teman-teman tidak gagal paham. Oke, di bagian yang pertama, ini kita sudah menyiapkan air seukuran 2 liter teman-teman. Nah, namun tidak hanya ini saja, namun ada dua bahan yang super aktif yang akan kita gunakan nantinya sebagai bahan pupuk booster atau pupuk perangsang paling ampuh ini. Nah, ini akan kita kombinasikan menjadi satu nantinya dan kita campurkan dengan air seukuran 2 liter yang sudah kita siapkan. Jadi bagian yang pertama ini adalah adem sari. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu adem sari ini manfaatnya untuk meredakan panas dalam teman-teman. Namun ada khasiat yang sangat luar biasa yang belum banyak diketahui oleh para petani, bahwa adem sari ini bisa kita jadikan sebagai pupuk perangsang atau pupuk booster untuk segala jenis tanaman agar nantinya biar bisa cepat berbunga dan juga berbuah. Nah, bagian yang kedua ini ada bodrek. Saya rasa juga teman-teman semua sudah tahu apa manfaat daripada bodrek ini. Namun bodrek ini akan kita jadikan sebagai pupuk perangsang nantinya untuk tanaman kita agar nantinya bisa cepat berbunga dan juga berbuah. Apalagi teman-teman yang memiliki tanaman yang tidak mau berbuah, padahal sudah lama tanam namun dia tidak mau berbuah, teman-teman bisa melakukan dengan tutorial ataupun pembuatan cairan yang akan saya bagikan pada video ini. Oke, langsung saja di bagian yang pertama kita masukkan dulu ini untuk bodreknya. Ini kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan. Jadi untuk air ini kita siapkan seukuran 2 liter teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung kita masukkan bodrek ini ke dalam air yang sudah kita siapkan. Jadi dengan cara ini sangat terbukti teman-teman, sudah saya lakukan dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa sekali. Oke, ini kita masukkan saja seperti ini. Jadi nanti ini bisa kita hancurkan dengan tangan ataupun dengan cara yang lainnya. Namun nantinya juga akan bisa hancur dengan sendirinya. Oke. Setelah kita masukkan bodreknya, kemudian kita masukkan satu bungkus untuk adem sari ini teman-teman. Ini akan kita campurkan menjadi satu. Oke, ini kita akan masukkan seperti ini teman-teman. Jadi untuk ukuran air 2 liter ini kita menggunakan cukup dengan satu bungkus, kemudian satu biji untuk bodrek ini teman-teman. Nah, jadi nantinya tidak langsung kita aplikasikan pada tanaman, namun akan kita fermentasikan selama 1 hari untuk melakukan fermentasi sebelum kita aplikasikan pada tanaman sobat semuanya. Jadi tidak langsung kita aplikasikan.
Nah, jadi saya harap teman-teman juga simak videonya sampai akhir, karena nantinya akan saya berikan tutorial untuk cara pengaplikasiannya dan dosis yang akan kita gunakan. Nah, kemudian setelah kita campurkan seperti ini bisa kita aduk seperti ini. Jadi kita menggunakan tangan. Oke. Nah, setelah kita aduk seperti ini, sudah menjadi satu, jadi sudah kita kecampurkan. Setelah ini akan kita simpan dulu selama 1 hari untuk melakukan fermentasi agar hasilnya benar-benar luar biasa, teman-teman. Ini untuk fermentasi, teman-teman bisa memasukkannya ke dalam botol, pindahkan ke dalam botol, kemudian kita simpan di tempat yang teduh, teman-teman. Jangan sampai terkena sinar matahari. Kemudian kita tutup rapat, barulah nantinya akan kita simpan. Nah, kemudian nantinya setelah kita melakukan fermentasi, jadi ini untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman bisa melakukan pengocoran di sekeliling dahan pokok daripada tanaman kita. Jadi bukan dengan cara semprot ya teman-teman. Ini kita kocorkan di sekelilingnya, sekeliling daripada tanaman kita. Kemudian untuk dosis yang akan kita gunakan, untuk dosisnya adalah kita menggunakan 200 ml untuk ukuran penambahan air. Nantinya air putih kita tambahkan seukuran 2 liter, itu kita gunakan atau kita campurkan dengan racikan yang sudah kita buat ini, kita campurkan ke air seukuran 2 liter lagi, teman-teman. Nah, jadi seukuran 2 liter yang sudah kita buat ini, teman-teman bisa menggunakannya kepada banyak sekali tanaman nantinya. Nah, jadi ingat ya teman-teman, ini kita kocorkan, kita fermentasi dulu selama 1 hari, barulah kemudian nanti akan kita aplikasikan pada tanaman kita. Untuk ukuran dosisnya kita menggunakan 200 ml racikan yang sudah kita buat ini pada tanaman. Kita campurkan kembali ke dalam air seukuran 2 liter lagi nantinya sobat semuanya. Oke. Jadi ini untuk tanaman apa saja, bukan hanya untuk tanaman durian. Nah, setelah saya menggunakan racikan ini, alhamdulillah hasilnya memang sangat luar biasa dan terbukti. Saya hanya menunggu 20 hari itu tanaman durian saya sudah memunculkan bunga. Padahal yang saya aplikasikan ini untuk sebagai percobaan itu adalah pohon durian yang sangat kecil sekali. Apalagi nantinya jika kita mengaplikasikannya pada tanaman yang pohonnya lebih dewasa ataupun lebih besar, teman-teman. Oke, jadi ingat ya, nantinya untuk ukuran 2 liter air kita campurkan dengan racikan yang sudah kita buat ini seukuran 200 ml untuk per 1 pohonnya nantinya. Oke sobat semuanya, jadi mungkin segitu saja video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya teman-teman.